Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya itu semua ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 11 dan 12, firman-Nya berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus memahami dan menyadari bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jelas sekali dalam ayat 11 tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu selalu merencanakan segala sesuatu. Apa saja, itu sesuatu yang indah. Itu sesuatu yang baik pada waktunya. Sudah barang tentu pada waktunya di sini adalah waktu Tuhan. Dan indah di sini adalah indah menurut Tuhan. Karena lain kali untuk mendatangkan sesuatu yang indah, mendatangkan sesuatu yang baik, Tuhan seringkali mengizinkan sesuatu yang kita anggap tidak baik. Contoh kasus ketika kita belajar kehidupan Yusuf. Bagaimana dia diperlakukan tidak adil sampai masuk ke penjara. Siapa bilang penjara itu baik? Tapi kita tahu semua bagaimana cerita Yusuf. Justru di penjara lah dia berpindah ke istana Firaun karena bisa menafsirkan mimpi Firaun. Jadi ketika dia diperlakukan tidak adil masuk penjara, memang itu indah. Tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang akan mendatangkan yang indah nanti. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa indah di sini itu menurut kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Pada waktunya, waktu juga adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita seringkali memaksa, padahal Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk Dia memberikannya bagi saudara dan saya. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kalau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, lalu bagaimana respon kita? Lalu apa yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam ayat ini. Dalam ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami. Nah, karena itu sebagai umat kita belajar untuk menyelami akan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menyadari itu, memahami itu. Untuk apa menyadari, untuk apa memahami? Supaya kita mempercayai akan hal itu. Jadi karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka yang pertama yang dituntut dari kita adalah mari kita percaya akan hal itu. Jadi mempercayai bahwa pada waktunya Tuhan akan membuat indah. Jadi apapun kesusahan hidup kita, apapun persoalan hidup kita, kita percaya pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah. Kata segala sesuatu di situ artinya bahwa apa saja. Baik senangkah tidak senangkah, ada uangkah tidak ada uangkah, ada sakitkah, sehatkah, atau apapun juga. Jadi kita harus menyadari dengan harapan kita mempercayai.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sesuatu yang indah. Walaupun mungkin itu sengsara yang akhirnya berubah menjadi nikmat. Jadi karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka yang dituntut dari kita adalah mari kita mempercayai akan hal itu. Jadi ketika kita ada dalam kesusahan, mari kita berkata, saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun saya ada dalam suatu krisis kesulitan, saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sehingga sekalipun kita ada dalam penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Keyakinan, kepercayaan seperti ini sesuatu yang penting dalam hidup kita sebagai umat. Yang kedua yang dituntut dari kita, ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita dituntut supaya kita takut Tuhan. Karena kalau kita takut Tuhan, pasti Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi menjadi persoalan adalah kalau kita tidak takut akan Tuhan, kehidupan kita tidak benar. Nah, kehidupan kita yang tidak benar itulah yang akan mendatangkan disiplin dari Tuhan, mendatangkan sanksi, mendatangkan hukuman dari Tuhan. Sehingga akhirnya kita sulit melihat yang indah dalam hidup itu. Jadi mari ketika kita tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, mari kita belajar untuk kita takut Tuhan. Supaya kita menjalani hidup itu tidak sembarangan, kita menjalani hidup tidak seenaknya, tidak semaunya. Tapi kita sadar bahwa kita ada aturan, ada hukum yang dituntut Tuhan. Supaya kita mentaatinya sebagai wujud bahwa kita takut akan Tuhan. Itulah harusnya yang menjadi respon kita, tanggapan kita yang dituntut dari kita. Ketika Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar dan tolong kami untuk kami mempercayai akan hal ini. Ajar kami supaya kami takut akan Tuhan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.